Kalian mas foto dulu mas. Kapan lagi saya foto sama Kaisang. Oke, salam bapak ya mas. Iya. Salam buat bapak mas. Angkat mbak. Mas pakai foto ini mas. Ya Mas. Ya. Ajeng registrasi. Nggih. Pendakian camp atas ya. Nggih. Perwakilan salah satu sama Nggih. identitas kumpulin semua. Ini tanggal 2 Tanggal 23 nggih. Iya. 22 ini. 22. Sama identitas dikumpulin nanti saya fotokan. Nggih. Ini perwakilan. Yang yang tadi apa? Sing satu. Parkir di sini. Nggih. Pengecekan besok. Nggih. Terus ada apa Mas? Rekomendasi tempat camp napa-napa? Jadi lagi pertama mriki. Bondoran Yen botak botak nggak ada tempatnya. enggak ada tempat. Ada sumber air enggak tahu Mas? Sepanjang jalan nggak ada mata air. Hujan? Akhir-akhir ini hujan enggak? Cuma gerimis. Gerimis Mas. Ya pun nonton komplit kan mriki Mas. Air sepenuhnya dari sini. Nggih. Sepanjang jalan nggak ada mata air. Ini motornya di bawah Parkir naik terus langsung ke atas. Kalau musola di sebelah mana? musola nanti arah pendakian, jalan pendakian. Oh nggih. Berarti ini langsung masuk ke dalam ya? Nggih, nuwun Mas. Tarik ini nih. Nggih, dhewe wae ya. Nggih, dhuwur wae ya. Halo Sobat Petualang, berjumpa kembali dengan channel Live Planners. Kali ini hari Kamis tanggal 22 Juni 2023. Kita ada di base camp Perantunan, ada di Bandungan, Kabupaten Semarang. Suasananya kali ini cukup ramai ternyata walaupun hari biasa, karena ini waktunya liburan kuliah ya, jadi sepertinya ini banyak kegiatan anak-anak kampus, jadi rame base camp Perantunan. Dan kali ini kita mau mendaki Gunung Ungaran via Perantunan. Kita berempat, yuk ikuti pendakian kita, yuk jalan yuk. Oke Sobat Petualang, kali ini kita ada di area base camp Perantunan. Jadi Perantunan ini rupanya tersedia banyak campground atau campsite, ada yang tenda, ada juga bahkan yang sudah dibuat
semi permanen. Di sebelah sana bentuknya segitiga-segitiga. Fasilitasnya juga toilet ada di beberapa titik. Kemudian juga ada musola. Musolanya mantap, cukup luas dan bersih. Bahkan ada pemisahnya antara perempuan dan laki-laki. Terus tempat wudhunya ada di sebelah sana. Nah, ini kita mau mulai perjalanan. Ini benar-benar perdana ya bagi saya mendaki Gunung Ungaran. Untuk kondisi perantunan kali ini itu cenderung mendung, teduh, jadi suasananya tidak panas. Ini kita start dari base camp itu jam 13.25. Untuk jalurnya seperti ini awalnya, berupa batu disusun sudah ditata rapi. Dari area campground kita terus saja, jalannya masih relatif landai dan lebar. Nah, di atas sana sudah kelihatan perbukitannya. Oh ya, tadi untuk perjalanan kami start dari rumah Solo itu sekitar pukul 8.30. Tadi sampai base camp jam 12-an karena kita pelan-pelan, kecepatannya kan paling nggak sampai 60 km per jam. Terus juga berhenti beberapa kali, beberapa titik. Ini kita ketemu rombongan yang turun, rupanya ada rombongan yang turun dari pos registrasi tadi. Ada 2 rombongan yang sudah naik untuk hari ini. Ya mas, dari Solo 4 orang berboncengan, jadi 2 motor. Yang saya rasakan masih belum dingin ya kalau di perantunan ini, atau karena jalan metabolisme tubuh berjalan tinggi, jadi nggak terasa dinginnya. Di kanan dan kiri kita itu masih lahan perkebunan warga. Kita lihat di sini ditanami cabai atau lombok. Terus ada juga loncang. Dan yang unik di daerah sini itu ada banyak budidaya bunga mawar. Nah, ini kalau ini selingan. Tapi kalau tadi perjalanan dari base camp Perantunan, dari pemukiman warga sampai ke base camp itu full perkebunan mawar. Bagaimana saudara-saudara? Yang ini pas sudah ketemu Adit, kita pernah naik bareng di Ceto, ada videonya sebelumnya. Terus ini ada Yuda, udah pernah naik ya? Mongkrang. Iya. Tapi kalau bareng saya belum pernah. Terus ada ini Aditri Anjar Kasih. Ini baru pengalaman pertama naik gunung. Masih ada sinyal? Oke. Kartunya apa? Indosat. Indosat. Oke, Indosat sampai saat ini masih full sinyal berarti. Oke ya teman-teman, jadi ini kondisi pintu rimbanya, ada gapura.
terus ada tulisan Wahana Cakrapala MT Ungaran via Perantunan 2050 mdpl. Di sini ada petunjuk puncak Banteng Reges apa sih? Reges apa Banteng Rider ya? Kurang paham saya. Ini kita ketemu komoditi baru selain tadi mawar, cabai, kemudian loncang. Ternyata di sini ada juga yang menanam tembakau. Nah, ini tembakau untuk bahan baku rokok. Basecamp Perantunan sendiri berada di ketinggian 1290 mdpl. Kalau estimasi perjalanan dari basecamp Perantunan itu sekitar 3-4 jam dari referensi yang saya baca. Selain jalur Perantunan, Ungaran ini biasanya juga didaki dari basecamp Mawar yang lebih dulu terkenal. Kalau Perantunan kan mungkin beberapa tahun ini baru hype, baru terkenal. Ada apa ini? Problem katok. Kenapa Yud? Kotor. Ayo gini. Ini. Jadi kan abok deh aja. Ini kok ininya dulu. Pak. Di atas. Tahu. Di atas. Oh, di. Tujuh lagi saya nak instan kok. Tidak mau kok. Terus semua tenan aja. Aurat nek gunung ngomong aurat. Kita lanjut jalan lagi dari pos 1, istirahat. Ini jam 14.03, kita lanjut jalan lagi menuju pos 2 dari pos 1 waktu Omah. Ini kita lihat dari registrasi tadi kita dapat peta, udah komplit banget datanya. Oh, ternyata ada beberapa rute atau pilihan yang bisa kita gunakan. Nanti kita mau ke Bondolan. Kita sekarang ini waktu Omah 1418 mdpl. Kemudian kita mau ke Watu Jajar di ketinggian 1499 mdpl. Oh, Kita masih. Itu orang enggak loh. Ini bokong Pak. nunduk, ditarik begini.
sini ya. Guys, Nah. oke, kita sampai pos 2. Watu Jajar. Jajar. Jam 14.25. Kita tadi jalan dari pos 1 14.03. Nggak sampai 20 menit. Masih ada sinyal? Ada. Tri 1 Telkomsel hilang. M3E. M3E. Sate. Oh. Buka nih. Di pos 2 Watu Jajar ini ada susunan batu yang cukup unik, ukurannya besar-besar, ada 4 buah ya, menyerupai seperti singgasana atau tempat duduk. Nih, modelnya seperti ini batunya. Seperti ini malah kalau saya lihat batunya ini seperti pohon. Kalau pohon ya enggak, ini seperti udah dipahat gitu ya. Ini tasnya udah 3 kali ya diputar. Pertama tadi Yuda dari base camp sampai pos berapa Yuda? 1. Pos 1. Rasanya gimana bawa tas gunung full pack? Kemang. Jujur aku jujur. Adit itu loh, cuma pos 1 ke pos 2 kan cuma 500 meter bawa tasnya. 20 menit nggak nyampe bawa tas besar. Nah ini gantian Aditri Anjarkasi bawa tas. Bisa ngerti Mas? Tahu? Hah? Nah di sini saya kan bawa peta. Ya puncak no 2050. Sampai atas pos 2, suara musik dari pemukiman di bawah itu masih terdengar ya, terdengar jelas banget. Dangdutan ada, yang pengajian juga ada. Dangdutan apa jadilan ya? Kalau saya dengar sih modelnya jadilan itu malah musiknya. Istana nonton jadilan bro? Itu jadilan. Jalan Kepang. Tahu? Ning endi? Sing ning Merapi? Sok nonton. Dolan nggon aku. Jadi sedikit cerita ya, pendakian sebenarnya kali ini itu cukup unik. Jadi saya mendaki itu bertiga, Adit, Yuda, dan Aditri. Mereka itu anggota perguruan silat. Tapi bertiga itu perguruan silatnya beda-beda. Besok kita tanya. Atau nanti kita tanya detailnya mereka. Permainnya apa aja nih?
lumayan juga Gunung Ungaran jalurnya, hutannya juga cukup rimbun ya, tapi jalurnya jelas terbuka, enak, masih tanah juga. Dan tipikal seperti ini itu meskipun kemarau itu karena vegetasinya masih rapat, tidak berpasir ya. Kalau musim kemarau masih cenderung basah, jadi nggak berdebu. Enak jalur seperti ini. Musim hujan, musim kemarau tetap nyaman. Alhamdulillah sampai pos 3. Pos 3 nya depannya ada 2 shelter, 1 2 nih. Nama posnya Watu Serumput. Kita sampai jam 3.05 atau 15:05. Naik mas. Selesai jalan nih. Ya, supir jalur. Jalur Perantunan ini sepertinya sangat terawat ya. Bisa dilihat dari pintu masuk gerbang itu begitu glowing. Di tulisan Perantunannya tadi itu pakai warna emas. Kemudian posko registrasinya juga cukup bagus dan bersih. Dan di jalur tadi saya ketemu pengelola. Yang satu itu tadi bawa mesin pemotong rumput. Jadi karena tadi saya juga heran, karena kanan kiri itu kelihatannya kok baru saja dipotong gitu. Ternyata ada yang turun dari bawah itu bawa mesin pemotong rumput. Terus barusan lewat di pos 3 ini kita juga ketemu 3 orang itu bawa arit atau alat pemotong. Itu tadi juga ngobrol sekilas sambil lalu mereka bersih-bersih jalur. Dan kalau dilihat ya, ini sendiri di pos 3 ini bisa dilihat ada 2 shelter, dan sepertinya shelter yang ini itu baru banget, baru dibuat. Bisa dilihat ini susunannya ya, shelternya. Jadi ini sepertinya shelternya baru dibuat pos 3. Kenapa? Nah, ini bisa dilihat bentuknya, potongan kayunya itu masih baru. Terus juga plastiknya masih bagus, paranetnya juga masih bagus. Kan beda kalau yang lama ini kan udah sobek-sobek. Kalau itu masih tertata bagus. Terus juga selain itu ini ya, paku. Nah, paku yang digunakan ini masih kinclong-kinclong, masih bersih, mengkilap. Ini juga ada sisa-sisa. Sepertinya masih terus perbaikan di sini jalurnya. Tempat duduknya juga banyak, ada yang model seperti ini, ada yang model kayu gelondongan seperti ini. Di sana juga ada. Nyaman sih ini jalurnya, nyantai, nggak begitu berat buat jalan-jalan santai, enak, nyaman. Cuma ya itu kalau menurut saya kurang dingin. (15.25) kita selesai istirahat dari pos 3. Kita jalan dulu, lanjut pelan-pelan menuju pos 4 kalau Perciko. Kalau di peta jaraknya 500 meter, ditempuh selama 35 menit. Untuk video ini karena kita pakai action cam, ternyata sangat berpengaruh dengan pencahayaan alami dari matahari. Jadi kalau cuacanya mendung seperti ini, sinar matahari itu tak terlihat. Itu biasanya juga cahayanya kayak kurang gitu. Tapi kalau pas cahayanya bagus, misal pas sunrise atau pas
arah mataharinya tepat itu hasil gambarnya ya bagus, tajam. Sebagai informasi juga ya sobat petualang, untuk jalur Ungaran via Perantunan ini, di jalur tidak ada sumber air ataupun mata air. Jadi dari bawah atau dari base camp kita harus prepare bawa air. Ini topinya Adit ini unik ya, ini kayak topi anak sekolah dasar tapi kok bentuknya kayak gini. Oh, ini. Topi dari mana, Adit? Topi dari dari Om. Dari Om. Sepertinya barang-barang yang kamu pakai ini semua dari Ommu. Oh, Mas. Mau kaos tok gitu, Mas. Oke, kita menemukan tempat istirahat dan papan petunjuk Ondo Rantai. Biasanya penamaan Ondo Rantai ini untuk jalur yang menanjak curam dan berkelok-kelok. Kita lihat Ondo Rantai versi Ungaran itu seperti apa. Kalau kita lihat sekilas dari sini, sudah dibikin terap-terap dari kayu, jadi enak.